Pagi ini tentara Rusia memulainya dengan doa bersama sebelum menuju pertempuran menghadapi musuh setia mereka di garis depan. Beberapa pasukan Ukraina dengan sabar melewati kubangan lumpur untuk mencapai garis kontak. Beberapa tidak sanggup berjalan, sehingga mereka ditarik dengan kereta kudanya untuk menuju parit abadi mereka. Ya, meski begitu Ukraina tidak pernah kalah dan tidak akan kalah. Setidaknya itulah yang dikatakan Zelensky dalam sebuah wawancara dengan BBC. Mungkinkah Anda kalah? Tidak. Menurutku tidak. Wilayah tengah negara kita, fasilitas infrastruktur, jalan raya, kereta api, perekonomian, kita berada dalam blokade total musim dingin lalu. Namun sekarang, situasinya berbeda. Kepercayaan diri Zelensky tersebut tentu terlihat sangat mengesankan. Melihat pendukung setianya dari Washington bersama teman fantasi di sampingnya telah hampir meninggalkannya. Hari ini, juru bicara Amerika Serikat bahkan mengungkapkannya dengan istilah yang lebih buruk lagi. Amerika Serikat tidak memiliki panci ajaib yang dapat digunakan untuk menarik bantuan ke Ukraina. Menu perang di Ukraina dari situs The Washington Post hari ini juga telah dihapus. Ya, mereka akan segera melupakan ingatan buruk itu. Media lainnya kemungkinan besar juga akan meninggalkan Ukraina yang akan tenggelam itu. Kita kembali ke garis depan. Hari ini menurut analisa sumber-sumber Ukraina yang menilai situasi di seluruh sektor, dengan cukup jujur mengatakan bahwa situasinya semakin memburuk. Meski garnison Avdiivka sejauh ini menunjukkan stabilitas yang relatif bagus, garis pertahanan Ukraina lainnya seperti di arah Marinka, Bakhmut, Krasnolimansky, dan Kupiansk dikatakan mulai kendur. Di arah Avdiivka, komando kelompok pasukan Khortytsa Angkatan Bersenjata Ukraina masih berharap dapat menstabilkan situasi di Avdiivka. Meski faktanya Avdiivka saat ini terus berada dalam penjepitan dari sisi sayap oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Komandan Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrsky, yang secara resmi berada di bawah Panglima Zaluzhny, dengan tegas memberikan komandonya. Tidak ada seorang pun pejuang kami yang akan mundur ataupun mengalah dalam kondisi apapun. Dan sekarang mungkin adalah waktu yang tepat untuk memberikan sedikit pujian kepada pria-pria Ukraina ini. Karena di depan, mereka akan menghadapi 8 kali lipat dari jumlah mereka. Ya, rasio kekuatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini adalah 1:8. Anda dapat dengan jelas melihatnya. Belum lagi penerbangan Rusia yang juga terus aktif beroperasi, tentu akan mempersulit Angkatan Bersenjata Ukraina ketika mengumpulkan pasukan tambahan di daerah Orlovka dan Ocheretino, yang memiliki tugas mempertahankan Avdiivka selama mungkin. Dan melihat kondisinya saat ini, Ukraina mungkin tidak akan dapat bertahan lama dalam situasi rumit ini. Mengingat situasi di sisi sayap, Rusia tidak hanya melakukan penjepitan ke arah Avdiivka. Mereka bahkan bergerak maju ke arah Pervomaisky, dari Opitny dan Vodianoy. Di barat Bakhmut, Angkatan Bersenjata Rusia terus bergerak maju ke arah Chasiv-Yar, menekan Ukraina di daerah Bogdanovka, timur Ivanovka, dan juga utara Kleshchevka, di mana setengah dari benteng Ukraina telah berada di bawah kendali Rusia. Sementara sektor yang tidak kalah penting juga terletak di selatan Marinka, yaitu Novomikhailovka, yang tidak hanya penting secara taktis dalam pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina, namun juga terdapat sebuah pabrik beton yang terus beroperasi memasok semua bahan untuk membangun benteng di sektor ini. Rusia dengan dukungan pasukan dirgantaranya berhasil menduduki sejumlah posisi dan maju melalui selatan. Ukraina kali ini benar-benar dipaksa bertahan di hampir seluruh sektor. Ya, setelah kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat, strategi Angkatan Bersenjata Ukraina untuk tahun 2024 semakin terlihat, yaitu transisi ke pertahanan strategis. Fokus mereka kali ini adalah menumpuk sebanyak mungkin personil melalui mobilisasi dan pelatihan tambahan bagi pasukan cadangan. Komando Ukraina kali ini berencana menghabiskan kekuatan pasukan Rusia yang akan bergerak maju ke arah Slaviansk, Kramatorsk, Krasny Liman, dan Kupiansk. Sementara itu garis pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor Donetsk akan terus diperkuat di sepanjang garis Selidovo, Pokrovsk, Nova Poltavka, hingga Konstantinovka. Pada saat yang sama, nasib Konstantinovka sangat bergantung pada kecepatan aksi ofensif Rusia di daerah Chasiv-Yar. Jika Rusia berhasil menguasai Chasiv-Yar dengan cukup cepat, maka mereka akan dapat dengan mudah maju ke Konstantinovka. Mengingat di barat laut Chasiv-Yar, Ukraina memang tidak memiliki benteng pertahanan. Dalam skenario ini, jika Rusia berhasil maju ke wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi, maka Ukraina kemungkinan besar akan memindahkan badan komando dan kontrol militer
dari Konstantinovka, Slaviansk, dan Kramatorsk untuk mundur ke Pavlograd dan wilayah-wilayah Dnipropetrovsk.